Kasus penipuan kali ini terjadi di tahun 2017. Ke seorang cewek di Yogyakarta. Mbak-mbak ini adalah seorang pekerja keras. Di tahun 2017 dia sudah berencana menikah, dia sudah mengumpulkan aset, mengumpulkan tabungan. Nah, di suatu ketika mbak-mbak ini didatangin orang berinisial D, ditawarin sebuah mobil untuk digadai. Nominalnya 30 juta. Mbak ini karena dia pekerja keras, seorang bisnismen, dia punya hitungan sendiri untuk ngambil mobil ini. Karena kalau misalkan mobil yang digadai ini tidak dibayar oleh pemiliknya, maka mobil ini jadi milik dia hanya dengan mengeluarkan duit 30 juta. Oke, itu kan sesuatu hal yang peluang banget. Diambillah sama Mbak itu, mengasih duit kepada 3 orang. 3 orang ini mereka saling berhubungan untuk melakukan penipuan ini. Orang pertama diberi 17 juta, orang kedua diberi 7 juta, dan orang ketiga yang berinisial D ini diberi 5 juta. Setelah itu mobilnya sudah disepakati, akhirnya mobilnya dibawa sama dia. Mobil ini dibawa selama beberapa hari. Tapi sayangnya jarak beberapa hari kemudian orang yang menerima duit 17 juta ini datang ke rumah si mbak-mbak ini. Dia bilang, "Mbak, mobilnya saya tuker ya. Kemarin kan mobilnya Avanza, sekarang saya ganti pakai Vina." Diganti, oke deh, nggak masalah gitu ya. Jadi kan gridnya lumayan nih, hampir lebih mahal dikit. Habis itu jarak berapa waktu lagi, itu mobilnya ditukar lagi. Anehnya, Mbak ini nggak curiga apa-apa. Setiap kali si orang yang menerima 17 juta ini minta tuker mobil, dikasih aja. Tapi masalah mulai muncul di minggu ketiga. Ketika itu mbak-mbak ini lagi naik mobil, ternyata mbak-mbak ini dibuntuti sebuah mobil sampai ke rumah. Waktu sampai rumah, mbak-mbak ini parkir, mobil yang membuntuti mbak ini ikut berhenti di halaman rumahnya. Terus keluar nih, waktu keluar, ini agak sinting sih. Yang keluar itu adalah polisi dan 1 orang yang tidak berseragam. Nah, waktu mereka datang mengambil mbak-mbak ini, dia memperkenalkan diri. Ternyata polisi ini diajak oleh pemilik mobil yang sedang dikendarai mbak-mbak ini. Mbak-mbak ini dikasih tahu kalau mobil yang dia pakai saat ini adalah mobil milik dia yang direntalkan kepada pria yang ngambil duit 17 juta dari mbak ini. Jadi selama ini yang katanya digadaikan itu sebenarnya adalah mobil rentalan. Akhirnya pemilik mobil ini dia punya BPKB-nya, dia punya bukti konkret, dia punya rentalan, dan juga dia ngajak polisi. Akhirnya mbak ini mengalah dan memberikan mobilnya. Setelah itu panik dong, dia ngubungin nih 3 orang ini, dan 3 orang ini lanjut ke part 2. Dan 3 orang ini tidak bertanggung jawab dan selalu mengulur-ngulur waktu terus. Akhirnya karena jengkel, mbak-mbak ini memposting 3 wajah orang ini di salah satu grup yang namanya Info Cegatan Jogja. Baru saja diposting gitu ya, mulai nih kasus ini menjadi benar-benar besar. Mbak-mbak ini dihubungi oleh banyak orang yang ternyata mengaku mengalami nasib yang sama, yaitu ditipu dengan orang yang sama. Aku tunjukin screenshot chat-chatan mereka ya, ini dia. Tuh lihat ya, di tahunnya itu sudah kelihatan tahun 2017, tanggal chatnya segitu, dan nominalnya nggak tanggung-tanggung coy. Nominalnya itu ada yang 32 juta, ada yang 50 juta, ada yang 46 juta. Jadi nih kalau di total-total semuanya coy, mbak ini yang kena tipu 30 juta ini ditambah dengan orang yang baru saja ngubungin mbak ini, total penipuan mereka itu ada 158 juta. Ngeri coy ya. Dilakukan oleh 3 orang dan mereka benar-benar terang-terangan secara terbuka. Ini dia hal yang agak sinting menurutku. Korban-korban ini yang mengalami penipuan yang sudah cukup besar ya. Nilainya menurutku ini cukup besar. Tidak ada satupun korban yang berani melaporkan ke kantor polisi. Nggak ada 1 orang pun. Kalian tahu nggak alasannya kenapa? Rata-rata korban alasannya sama. Mereka takut kalau ngelaporin ke polisi, mereka khawatir mereka kena karma suatu saat nanti. Nah, atau mereka dilaporkan balik. Jadi aneh ya, walaupun mereka punya buktinya, walaupun mereka sudah mengalami penipuan yang besar,
Walaupun posisi mereka itu benar, tapi mereka tetap khawatir kalau mereka kena karma karena sudah ngelaporin orang yang jahat ke kantor polisi. Kalian nggak percaya kan? Tapi ini beneran terjadi. Gimana aku bisa tahu? Terus terang, kasus ini pun menjadi salah satu kasus yang dulu sempat pernah aku sama teman-temanku urus. Cuma kasus ini tidak bisa dilanjutkan karena bukti yang teman-temanku punya itu adalah masalah perdata, masalah hutang piutang. Gimana kasusnya sekarang? Kasusnya ya sudah seperti biasa, kita tahu kalau orang-orang yang biasanya kena tipu, biasanya jurus andalanya adalah ya udah ikhlasin aja, anggap aja sedekah.